Ya, Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel G sesi D3 Grup E dengan saya Juwita Durafia Putri, NPM 175 dan partner saya. Saya Jonathan Fausinaka, NPM 174. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi pembuatan media dan penanaman skizofrenik. Next. Pembuatan media. Media adalah suatu campuran nutrien atau zat makanan yang ditumbuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Jadi media itu adalah suatu tempat yang dibutuhkan oleh mikroba, di mana media tersebut disesuaikan dengan jenis dari mikroorganisme untuk isolasi dan inokulasi mikroba serta untuk uji fisiologi dan biokimia mikroba. Jadi media yang baik itu untuk pertumbuhan mikroba adalah sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut, yaitu mengandung susunan makanan, di mana media harus mengandung air untuk menjaga kelembaban dan untuk pertukaran zat atau metabolisme, juga mengandung sumber karbon, mineral, vitamin, dan gas. Kemudian tekanan osmosis yaitu harus isotonik, derajat keasaman atau pH-nya juga netral, tapi ada juga yang alkali. Temperaturnya harus sesuai dengan steril. Jadi untuk media yang dibutuhkan juga harus disesuaikan dengan jenis mikroba yang ada. Next. Macam-macam media. Di sini ada 3 macam media, yaitu yang pertama berdasarkan bentuknya. Untuk media yang berdasarkan bentuknya, yang pertama ada media padat, di mana media padat ini memiliki tekstur yang padat, di mana mengandung banyak agar atau zat pemadat, yaitu kurang lebih 15%, sehingga medianya itu menjadi padat apabila dipanaskan atau disterilkan menggunakan autoclave. Lalu yang media berdasarkan bentuknya yang kedua yaitu ada media semi padat atau semi cair, di mana media ini mengandung agar kurang dari 0,3% hingga 0,4%, sehingga memiliki tekstur yang kenyal, tidak padat dan tidak begitu cair. Lalu untuk jenis yang ketiga yaitu ada media cair, di mana media ini tuh tidak memerlukan bahan pemadat, sehingga fase dari medianya adalah cair. Lalu macam media yang kedua yaitu berdasarkan komposisi. Yang pertama ada media alami, di mana media alami ini mengandung bahan-bahan yang alami berasal dari bahan alam. Kemudian contohnya yaitu ada tomato juice agar. Lalu media berdasarkan komposisi yang kedua ada media semi sintesis, yaitu media ini tuh disusun dari bahan-bahan alami dan adanya penambahan bahan-bahan sintesis. Contohnya itu ada kaldu nutrisi. Lalu media berdasarkan komposisi yang ketiga ada media sintesis, di mana pada media ini menggunakan bahan yang memang benar-benar dari senyawa kimia dan sudah diketahui untuk jenis bahan jenis dan takaran dari media yang dibutuhkan. Lalu untuk macam media yang ketiga yaitu ada media berdasarkan tujuan, yaitu yang pertama ada media diferensial, di mana media yang digunakan apabila ditumbuhi oleh mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Lalu yang kedua ada media selektif, di mana media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba yang lain itu akan terhambat. Lalu untuk yang ketiga ada media diperkaya, di mana media ini itu media yang memungkinkan untuk mendukung adanya pertumbuhan mikroorganisme, karena nutrisi yang dibutuhkan atau nutrisi yang diperlukan juga cukup tinggi. Lalu media peremajaan, ini media yang mengandung bahan tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu, tapi di lain pihak sebaliknya. Lalu yang terakhir ada media identifikasi, adalah media yang digunakan untuk mengidentifikasi mikroba umumnya ditambah oleh substansi tertentu yang menjadi indikator dari penunjang media tersebut. Next.
Yang selanjutnya ada syarat pembuatan media, yaitu yang pertama ada suasana media. Jadi suasana media juga mendukung adanya pembuatan media, yaitu pH-nya harus sesuai dengan kehendak yang dikehendaki oleh jasa trenik, serta suhunya juga harus disesuaikan dengan jasa treniknya. Apabila pH dan suhu tidak terpenuhi atau sesuai dengan jasa trenik, maka media tidak bisa digunakan untuk penanaman jasa trenik. Lalu yang kedua ada mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup sesuai dengan yang diperlukan oleh jasa trenik. Lalu yang ketiga untuk media padat, kekentalan atau kepadatan harus memenuhi syarat. Lalu yang keempat ada media yang dibuat sebelum dipakai harus disterilkan. Jadi pada pembuatan media setelah masukkan ke dalam autoclave untuk sebelum dilakukan penanaman jasa trenik harus steril. Jadi disterilkan di dekat api bunsen. Next. Selanjutnya ada bahan pembuatan media. Yang pertama ada air atau H2O. Air ini digunakan sebagai pelarut. Lalu bahan yang kedua ada agar-agar, berasal dari rumput laut yang berfungsi sebagai bahan media pemadat. Untuk bahan agar sendiri itu sulit didegradasi oleh mikroba yang pada umumnya dapat mencair pada suhu 45 derajat Celcius. Lalu bahan yang selanjutnya ada gelatin yang memiliki fungsi yang sama seperti agar, yaitu gelatin adalah polimer asam amino yang diproduksi oleh kolagen. Namun kekurangan dari gelatin ini lebih banyak jenis mikroba yang mampu menguraikannya dibandingkan dengan agar. Lalu bahan yang selanjutnya ada silika gel, yaitu bahan yang mengandung natrium silika gel. Fungsinya sebagai bahan media pemadat sama seperti dengan media agar. Lalu silika gel ini khusus digunakan untuk memadatkan media bagi mikroba autotrof obligat. Next. Untuk selanjutnya ada jasa trenik. Jadi setelah kita membuat media, untuk selanjutnya media tersebut dapat digunakan untuk penanaman jasa trenik. Jasa trenik sendiri itu adalah suatu mikroorganisme yang memiliki satu kesamaan, yaitu ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata, sehingga memerlukan mikroskop untuk mengetahui bentuk dari morfologi dari jasa treniknya. Kemudian untuk ukuran dari jasa trenik itu biasanya di atas 0,1 hingga 0,2 mikrometer, sedangkan jasa trenik umumnya berukuran lebih kecil dari 100 nanometer. Next. Selanjutnya, kata fungsi jasa trenik. Salah satu kegunaan jasa trenik dalam perikanan adalah sebagai bakteri pengurai. Tanpa kita sadari saat melakukan operasi penangkapan di dalam perairan atau beberapa jasa trenik atau mikroorganisme laut yang tertinggal atau menempel pada alat tangkap kita. Yang kemudian mikroorganisme ini nantinya akan terurai dan menjadi salah satu penyebab kerusakan atau pelapukan pada jaring atau alat penangkap ikan lainnya. Selanjutnya ada inokulasi dan inkubasi. Yang pertama ada inokulasi. Penanaman bakteri atau biasa disebut juga inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Inokulasi dilakukan dalam kondisi aseptik. Yang ini kondisi di mana semua alat yang ada dalam hubungannya dengan medium dan pengerjaan ini dijaga agar tetap steril. Yang kedua ada inkubasi. Inkubasi adalah proses penyimpanan media hasil inokulasi di inkubator dalam suhu yang terkontrol. Tujuan dari inkubasi adalah untuk menjaga hasil inokulasi. Faktor yang mempengaruhi inkubasi adalah suhu, kelembapan, udara, dan oksigen. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, untuk yang pertama ada suhu. Pada umumnya, mikroorganisme dapat tumbuh optimal pada suhu tubuh manusia. Tetapi ada sebagian bakteri yang dapat tumbuh pada kondisi cukup ekstrim, misalnya pada suhu panas atau dingin. Untuk yang kedua ada pH.
pH optimal untuk pertumbuhan bakteri adalah sekitar pH netral, yaitu 6,5 sampai 7,4. Pada umumnya, bakteri tidak akan tumbuh pada pH terlalu asam atau basah. Sehingga ketahanan terhadap pH ini yang dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan bahan makanan. Misalnya dengan teknik fermentasi, di mana makanan dibuat dengan cara fermentasi. Untuk yang ketiga ada oksigen. Oksigen merupakan unsur yang sangat penting untuk pertumbuhan mikroba aerob. Untuk yang keempat ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik yang tinggi dapat menyebabkan air keluar dari dalam sel bakteri, akibatnya bakteri dapat mati atau terhambat pertumbuhannya. Teknik ini dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dengan cara penambahan garam, sehingga tekanan osmotik cairan akan naik. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai praktikum mikrobiologi pada percobaan pembuatan media dan penanaman zat organik. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.